Kali ini, Mimin akan menceritakan Donghua, The First Order Season 2 versi novel. Sebuah kisah tentang dunia yang telah kehilangan tatanannya, di mana peradaban runtuh, hukum tak lagi berarti, dan kekuatan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Beberapa orang mengira mereka beruntung dan kutu busuk tidak akan menyerang mereka lagi. Namun, Ren Xiaosu tahu bahwa bahaya sebenarnya dalam bencana ini mungkin bukanlah kutu busuk. Baik itu eksperimental atau monster menakutkan di gunung berapi, mereka semua adalah makhluk yang ingin dihindari oleh Ren Xiaosu. Sekitar 400 orang, semuanya pengungsi dari kota, terus melarikan diri menuju Stronghold 109. Ren Xiaosu memimpin Xiaoyu dan rekan-rekannya untuk bergabung dengan kerumunan tetapi tidak berinteraksi dengan orang lain. Banyak orang dapat mengenali Ren Xiaosu, Yan Liuyuan, dan yang lainnya, tetapi semua orang terlalu sibuk melarikan diri untuk mempedulikannya. Seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Katakanlah, bukankah seharusnya ada pabrik di sepanjang rute menuju Stronghold 109? Seorang pemuda yang bersemangat berkata, "Benar, ada pabrik pasir di sana. Saya pernah bekerja di sana sebelumnya." Berapa banyak orang yang bekerja di pabrik itu? Sekitar 200 orang. Sebagian besar adalah mesin yang menggali pasir di ladang pasir. Jadi tidak diperlukan terlalu banyak orang. Tapi mereka punya kebun sayur, jadi mungkin kita bisa mencari sesuatu untuk dimakan di sana. Setelah melarikan diri beberapa saat yang lalu, semua orang mulai merasa sedikit lapar. Sekarang bentengnya sudah tidak berdiri lagi. Apakah itu berarti kita bisa kembali ke peternakan babi dan menyembelih beberapa babi untuk dijadikan daging babi? Seorang pria berkata, "Lagi pula tidak akan ada orang yang menghentikan kita. Aku ingin tahu apakah wanita di benteng semuanya cantik." Seseorang berkomentar, "Saya pernah melihat Luo Xinyu itu sebelumnya dan dia sangat tampan. Sekarang orang-orang dari benteng berada dalam masalah." Ren Xiaosu mengukurnya. Mungkin orang-orang ini mengira mereka tidak lagi dalam bahaya, jadi mereka juga menjadi lebih santai. Orang-orang ini tidak terlalu terpengaruh oleh mereka yang meninggal. Mayoritas pengungsi di kota itu tidak berperasaan dan antisosial. Hampir setiap hari sudah cukup jika tidak ada yang mempersulit orang lain. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang merasa sedih ketika yang lain meninggal. Selain itu, mereka bahkan lebih tidak terpengaruh jika orang-orang penting di kubu itu yang meninggal. Faktanya, mereka mungkin bersorak untuk hal ini. Hanya sebagian kecil dari mereka yang kehilangan keluarga yang tampak tidak bersemangat saat ini. Dari sekitar 400 orang di sini, kurang dari setengahnya adalah perempuan. They were warily watching the men around them. Beberapa suami mereka baru saja meninggal, jadi mereka semua tahu bahaya apa yang mereka hadapi saat ini. "Xiaosu, apakah kita akan pergi ke pabrik pasir untuk beristirahat sebentar?" Xiaoyu bertanya dengan cemas. "Tidak." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. "Kita harus menjauhi mereka ketika kita beristirahat di malam hari. Ketika bahaya mendekat, mereka pasti akan tertarik pada kelompok orang terbesar terlebih dahulu. Selain itu, orang-orang ini juga bisa menjadi sumber bahaya baru." Xiaoyu merasa lega mendengarnya. Kami membawa makanan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang makanannya. Aku kenal baik orang-orang dari kota ini. Mereka mampu melakukan apa saja. Oke? Tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Mereka hanya gerombolan." Ren Xiaosu mengangguk. Kemudian dia melihat ke Yan Liuyuan dan berkata, "Sembunyikan senjatanya." Ketika Ren Xiaosu membunuh orang-orang yang mengawasi mereka, dia menembakkan senjatanya. Sekalipun kota sedang sangat kacau pada saat itu, banyak orang yang masih menyadarinya. Dia tidak khawatir gerombolan ini berani mengetahui apapun tentang mereka. Namun tetap perlu berhati-hati jika mereka mencoba trik apapun. Orang-orang di pabrik pasir mungkin tidak tahu apa yang terjadi di kota. Mereka mungkin merasakan gempa bumi yang kuat, tetapi mereka tidak akan tahu bahwa bentengnya telah runtuh, kata Ren Xiaosu. Epicentrum gempa berada di pegunungan Jing, dengan gelombang seismik menyebar beberapa ratus kilometer. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah Stronghold 112 juga akan runtuh karena Stronghold 113 terguncang begitu parah. Bagaimanapun, Stronghold 113 dan Stronghold 112 berada pada jarak yang sama dari pegunungan Jing. Rombongan masyarakat yang mengungsi tiba di pabrik pasir pada sore hari. Ujung-ujungnya mereka melihat gedung pabrik dan asrama pekerja semuanya roboh. Sekelompok besar pekerja pabrik pasir sibuk mengemudikan ekskavator untuk membersihkan reruntuhan bangunan pabrik. Ketika pekerja pabrik pasir melihat kedatangan orang sebanyak itu, mereka menjadi bingung. Pada akhirnya, ketika mereka mendengar bahwa benteng tersebut telah hancur, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika bentengnya sudah runtuh, apa gunanya membangun kembali pabrik pasir? Sebagian besar pelarian duduk di tanah.
Mereka benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan berencana untuk beristirahat malam ini di pabrik pasir. Setidaknya ada makanan di sini. Beberapa orang ingin pergi bersama Ren Xiaosu, tetapi ketika mereka melihat mayoritas tetap tinggal, mereka berhenti mengikutinya. Lagi pula, bukankah akan lebih aman jika semua orang tetap bersama? Dengan bertambahnya pekerja dari pabrik pasir tersebut, jumlah massa bertambah menjadi sekitar 600 orang. Ren Xiaosu tidak merasa terganggu dengan ini. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan terus memimpin Yan Liuyuan dan yang lainnya maju. Mungkin hanya ada 2 atau 3 jam sebelum hari menjadi gelap, tapi itu cukup waktu bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Wang Dalong menggerutu sepanjang jalan. Tidak bisakah kita istirahat sebentar? Tetapi sebelum Ren Xiaosu bisa mengatakan apapun, Wang Fugui telah menampar kepala putranya. Teruskan jika kamu disuruh, berhentilah mengeluh. Wang Fugui tersenyum pada Ren Xiaosu dan berkata, dia masih kecil, jangan pedulikan dia. Tidak apa-apa. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Dia pasti perlu mengingat persahabatan Wang Fugui dengan Yan Liuyuan dan dia. Karena itu, dia tidak mengambil hati omelan Wang Dalong. Bahkan jika Wang Dalong terus berbicara kasar, Ren Xiaosu tetap akan membawa Wang Dalong ke Stronghold 119. Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum menambahkan, mari kita terus berjalan sedikit lagi sebelum kita menemukan tempat untuk beristirahat. Tetapi kalian masing-masing harus menggosok otot-otot kalian dengan benar sebelum beristirahat sepenuhnya. Jika tidak ada dari kalian yang akan dapat melanjutkan besok. Anda tidak akan bisa melarikan diri jika ada bahaya. Ini didasarkan pada pengalaman bertahan hidup di hutan belantara Ren Xiaosu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, orang-orang yang melarikan diri bersama Ren Xiaosu duduk di tanah dan menyaksikan mereka melanjutkan perjalanan ke kejauhan. Seseorang tertawa dan berkata, bukankah Ren Xiaosu takut dia akan melelahkan orang-orang yang bersamanya sampai mati? Wang Fugui sendiri terlihat cukup pintar dan selalu menikmati statusnya di kota. Tapi kenapa dia memutuskan untuk mengikuti beberapa bocah nakal? Seseorang mencemooh. Ketika saya melihatnya pergi dengan sangat cemas pada awalnya, saya berpikir bahwa masih ada bahaya yang mengintai di belakang kami. Tapi tidak ada apapun yang bisa mengejar kita. Wang Fugui pasti membawa cukup banyak uang. Seorang pria yang mencurigakan berbisik, dia sudah menjalankan toko kelontong selama bertahun-tahun. Jadi dia pasti membawa semua harta benda keluarganya ketika dia melarikan diri. Dan Li Xiaoyu itu jangan pernah memikirkannya. Seseorang berkata sambil mencibir, Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan sama-sama membawa senjata. Tentunya Anda tahu itu. Apa yang kamu takutkan? Kita punya banyak orang. Seseorang berkata dengan tidak yakin, mengapa begitu banyak di antara kita yang takut dengan senjata? Berapa banyak peluru yang dia punya? Oh, kalau begitu, apakah kamu akan menyerang lebih dulu? Dengan itu, tidak ada orang lain yang bersuara lagi. Meskipun Ren Xiaosu memiliki jumlah peluru yang terbatas, masing-masing hanya memiliki nyawa. Siapapun yang menyerang lebih dulu akan mati. Penilaian Ren Xiaosu terhadap mereka sama sekali tidak salah. Mereka hanyalah gerombolan. Seseorang mengabaikannya. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini dan berangkat lagi besok. Namun saat malam tiba, mereka tiba-tiba mendengar lolongan serigala di kejauhan. Setiap orang yang sedang beristirahat segera berdiri dan melihat ke arah suara melolong ketakutan. Mereka tahu betapa menakutkannya kawanan serigala itu, tapi mereka tidak pernah menyangka mereka juga ada di sini. Berdasarkan lolongannya, kawanan serigala itu berada paling jauh 3 hingga 5 km. Cepat lari, aku tidak mengira akan ada bahaya. Kita seharusnya mengikuti Ren Xiaosu dan pergi bersama sial. Kelompok orang ini sekarang menyesalinya. Namun ketika mereka berdiri dan bersiap untuk melarikan diri lagi, mereka mendapati kaki mereka menjadi seberat timah. Seluruh tubuh mereka sakit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Jika suka dengan alur ceritanya, silakan ketik lanjut di kolom komentar. Assalamualaikum.